وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji hadis yang terakhir dari bab Al-Idain di dalam bab salah satu bab kitab Umdatul Ahkam yang kemarin sudah kita mulai pembahasannya, yang mana di dalam bab ini ada beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi untuk menjelaskan tentang hukum-hukum salat dua hari raya. Hadis yang terakhir ini adalah hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, yang beliau menyampaikan bahwasanya para wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Nabi untuk keluar semuanya menghadiri pelaksanaan Al-Idaini, sampai yang haid sekalipun juga diperintahkan untuk hadir. Kelengkapan hadisnya kita baca. Qala al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah an Ummi Atiyah, diriwayatkan dari Ummu Atiyah Nusaibah Al-Ansariyah, yang namanya adalah Nusaibah Al-Ansariyah, artinya beliau adalah wanita Ansar radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, amarona, telah memerintahkan kepada kami. Siapa dia? Ta'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang beliau maksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi telah memerintahkan kami. Kami ini siapa? Ya, para wanita di masa itu. Jadi nahnu, kami di sini tidak secara umum kepada seluruh kaum muslimin, akan tetapi yang dimaksud dengan nahnu, kami di sini adalah kaum muslimin yang apa? Kaum muslimin dari kalangan wanita. Ta'ni an nukhrija fil idaini al-awatiqa wa dhawatil khudur, agar kami ini memerintahkan untuk keluar fil idaini, dalam pelaksanaan dua hari raya, itu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Siapa saja mereka? Yang pertama al-awatiq. Al-awatiq ini bentuk jamak dari Atik. Ini yang dimaksud adalah para gadis al-jariyah al-balighah, para gadis yang sudah balik, diperintahkan untuk keluar. Sementara maknanya itu secara bahasa, atik ini adalah yang bebas. Atiqah itu wanita yang bebas, atik itu seorang yang dibebaskan. Jadi dibebaskan dari perbudakan. Ini makna asalnya. Nah, wanita jariyah atau gadis ini dinamakan dengan nama atik, yang berarti dibebaskan, karena ia telah dibebaskan dari masa kecilnya. Nah, ini diantara sebab penamaannya sebagai atik atau wanita yang dibebaskan. Wa dzawatil khudur, dan kemudian kami juga diperintahkan untuk mengeluarkan zawati al-khudur. Zawati al-khudur, khudur itu jamak dari khidr. Khidr artinya adalah rumah. Jadi al-khudur itu al-buyut, maknanya adalah rumah. Nah, apa yang dimaksud dengan zawatil khudur? Wanita-wanita yang berada di dalam rumahnya, yang bersembunyi di dalam rumahnya. Ini nanti dijelaskan pada redaksi riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani setelah ini. Jadi yang dimaksud dengan zawatil khudur itu adalah para gadis yang berada di rumah.
atau kalau dalam tradisi kita namanya gadis yang dipingit. Para gadis dalam pingitannya itu juga dikeluarkan. Ini dalam redaksi yang selanjutnya oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dikatakan hatta nukhrija al-bikra min khidriha. Sampai-sampai kami juga diperintahkan untuk menyuruh keluar al-bikr, para gadis, min khidriha, dari bilik kamar pingitannya itu. Kami diperintahkan. Nah, apa bedanya awatik dengan zawatil khudur? Al-awatik ini lebih kepada makna para gadis yang baru dewasa, artinya baru mengalami masa haid. Sementara yang zawatil khudur ini para gadis yang sudah siap untuk dinikahkan, tapi statusnya masih gadis, belum bersuami. Ini kita dikeluarkan. Wa amara al-huyyat. Kemudian yang diperintahkan juga adalah para wanita yang mengalami haid. Nah, ketika wanita yang mengalami haid ini dia umum, baik dia yang sudah bersuami maupun yang belum bersuami, yang dia belum sampai pada usia uzur, ini masih mengalami haid. Jadi sampai-sampai wanita yang mengalami haid sekalipun diminta untuk hadir dalam pelaksanaan dua hari raya ini, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tapi untuk wanita-wanita yang haid ada perintah tambahan, an ya'tazilna musallal muslimin. Tapi yang haid-haid ini dia hendaknya menyendiri dari tempat sholatnya kaum muslimin. An ya'tazilna musallal muslimin. Nah, di sini kita ketahui pelaksanaan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tidak dilaksanakan di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan di musalla. Nah, makna musalla ini adalah tanah lapang. Jadi ada tanah lapang yang berada di sekitar Masjid Nabawi itu, yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat pelaksanaan Id, dan itu di setiap tahun berpindah-pindah. Kadang nanti di sebelah mana, di sebelah mana, di sebelah mana. Nah, ini oleh pemerintah Turki Utsmani pada saat itu tempat-tempat bersejarah yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat Id di situ. Untuk hari ini dibangunkan masjid kecil di situ sebagai peringatan tempat ini dahulu pernah dilaksanakan sholat Id. Nah, kemudian hal ini para wanita yang tadi diperintahkan, para wanita haid yang diperintahkan oleh Nabi untuk hadir, tapi tempatnya nanti tersendiri, tidak bergabung bercampur baur bersama dengan wanita-wanita yang lain yang melaksanakan sholat. Wa fi lafdhin, dalam redaksi yang lain, kunna nu'maru an nakhruja yaumal Id, kami para wanita diperintahkan untuk keluar di hari Id, hatta nukhrijal bikra min khidriha, sampai kita diperintahkan untuk menyuruh keluar para gadis itu dari pingitannya. Wa hatta nukhrija al-huyyat, sampai pula wanita yang sedang mengalami haid pun diperintahkan pula untuk disuruh keluar. Fayukabbirna bitakbirihim, mereka bertakbir dengan takbir mereka. Jadi mereka yukabbirna itu para wanita tersebut bertakbir bitakbirihim, dengan takbirnya kaum laki-laki. Him itu laki-laki. Artinya sebagaimana kaum laki-laki bertakbir mengangkat suara mereka, kaum wanita pun bertakbir mengangkat suara mereka di hari tersebut. Wa yad'una bidu'aihim, mereka para wanita tersebut berdoa, berzikir di hari itu sebagaimana kaum lelaki juga berdoa dan berzikir di hari tersebut. Yarjuna barakata dzalikal yaumi, mereka mengharapkan keberkahan di hari tersebut. Wa tuhratahu, dan kesucian di hari tersebut.
Kesucian apa? Disucikan dari dosa-dosa di hari tersebut. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini makna hadis ini secara umum. Adapun beberapa permasalahan terkait dengan hukum fikih yang terkandung di dalam hadis ini. Yang pertama adalah keluarnya para wanita dari rumah untuk beribadah yang demikian, terkhusus di hari raya Idul Fitri. Apa hukumnya? Dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, hukum asalnya adalah mustahab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qala ashabuna yustahabbu ikhrajun nisa'i ghairi dhawatil hayati wal mustahsanat. Disunnahkan untuk mengeluarkan, untuk menyuruh keluar para wanita yang tidak menarik dalam penampilannya, ghaira dhawatil hayat wa ghairal mustahsanat, dalam keadaan wanita tersebut tidak berpenampilan menarik dan tidak menjadikan kaum lelaki ini tertarik untuk melihatnya. Nah, jadi ketika para wanita tersebut itu tidak terlalu cantik, justru disunnahkan untuk keluar. Tapi bagi seorang wanita yang memiliki paras cantik, nah ini di dalam di dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah lebih memilih untuk lebih baik dia berada di dalam rumah, untuk dia berada di dalam rumah, karena ada ada resiko untuk menimbulkan mafsadah, fitnah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan duna ghairihinna. Jadi mereka yang tidak berpenampilan menarik ini, yang tidak berparas cantik, disunnahkan untuk keluar, sementara yang berparas cantik itu tidak. Nah, para ulama Syafi'iyah wa ajabu an ikhraj zawatil khuduri wal mukhabba'ah. Kemudian hadis ini kan secara zahirnya menunjukkan mau yang cantik enggak cantik keluar semua gitu loh. Sampai yang haid sekalipun juga ikut hadir. Nah, para ulama Syafi'iyah memberikan jawaban apa? Di antara jawabannya adalah al-mafsadah fi dzalika zaman kanat ma'munatan. Di masa Nabi, ketika Nabi itu memerintahkan untuk keluar para wanita ini tanpa memandang apakah dia cantik ataupun tidak cantik, berpenampilan menarik ataupun tidak, para ulama Syafi'iyah memberikan jawaban bahwasanya pada saat Nabi memerintahkan ini, itu keadaan sudah aman. Keadaan sudah aman dari fitnah. Nah, perkiraannya berarti hadis Ummu Atiyah ini disampaikan pada saat pasca Fathu Makkah, karena keamanan yang bisa didapati oleh kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan itu baru bisa didapat setelah Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin terhadap orang-orang kafir Quraisy di tahun ke-8 Hijriah, yaitu pada saat Fathu Makkah. Ini perkiraan dinyatakannya hadis ini oleh Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini yang menjadi jawaban bagi mazhab al-Imam Syafi'i. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah ucapannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa lihadza shahha an Aisyah radhiyallahu anha law ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsan nisa'u lamana'ahunnal masajida kama muni'at nisa'u bani Israil. Andai kata Rasulullah melihat apa yang terjadi hari ini, baru-barusan di hari ini atau di zamannya Ibunda Aisyah, apa yang dilakukan oleh para wanita, sungguh Nabi akan melarang mereka untuk keluar pergi menuju masjid. Itu pada saat apa? Pada saat para wanita ini lebih cenderung bersolek. Dan ini dipersaksikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di zaman itu, di zaman beliau masih hidup. Para wanita ini ada sebagian, bahkan sebagian besar yang mereka itu bersolek untuk mempercantik penampilan dirinya pada saat mereka itu keluar rumah.
Kalau ini yang terjadi, lebih baik dilarang mereka untuk keluar rumah. Nah, fatwanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini juga diamini dan diapresiasi oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab beliau Kifayatul Akhyar, Syarah Al-Ghayah wa Taqrib. Jadi beliau panjang lebar mendiskusikan masalah ini dengan mengutip fatwanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan juga fatwanya Syekh Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar ini juga diperkuat, dibenarkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwanya ketika ditanya apakah engkau melarang para wanita untuk keluar sholat Id gitu kan, bagaimana saya harus membolehkan gitu loh, sementara Syekh Taqiyuddin sudah melarangnya sebelumnya. Enggak, saya enggak berani memperbolehkan. Zaman hari ini zaman fitnah, itu di masa beliau ketika para wanita bersolek. Nah, akan tetapi ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fatwanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, para sahadah Syafi'iyah di sini ini terikat dengan keadaan dan kondisi masyarakat di mana kita berada. Apabila keluarnya wanita itu tidak menimbulkan madarat yang besar, maka sunnah yang ada di dalam hadis Ummu Atiyah inilah yang lebih kuat untuk diamalkan. Artinya keluarnya wanita ini tidak menjadikan adanya fitnah dan masa di suatu kondisi masyarakat itu aman gitu kan, maka tidak terlarang wanita ini untuk keluar, karena yang menyuruh keluar adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun pandangannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini adalah pandangan beliau, ijtihad beliau radhiyallahu taala anha. Dan ijtihad beliau ketika melihat keadaan wanita yang tidak benar di masa beliau itu, maka ketika itu terjadi madarat yang demikian, tetap fatwa ini berlaku, yaitu apa? Dilarangnya wanita untuk pergi keluar untuk sholat Id. Kalau memang mafsadahnya itu cenderung lebih besar, kerusakan yang diakibatkan oleh keluarnya para wanita itu juga lebih besar. Nah, ini permasalahan pertama yang terkandung di dalam hadis ini.